Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Dewanti Yahya, saya dari Prodi Biologi kelas B. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil dari PPT saya yang berjudul Karakteristik Wilayah Kawasan Pulau Mas Popaya Raja. Nah, langsung saja kita masuk ke materi. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa saja kawasan-kawasan konservasi sumber daya alam. Jadi ada 3 kawasan, itu yang pertama ada cagar alam, yang kedua Suaka Marga Satwa, dan yang ketiga Taman Wisata Alam. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ialah cagar alam. Nah, kawasan cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Kemudian pada kawasan hutan cagar alam itu tidak diperkenankan adanya upaya pemanfaatan dalam bentuk apapun, termasuk kegiatan rehabilitasi. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kekhasan, keaslian, keunikan, dan keterwakilan dari jenis flora dan fauna serta ekosistemnya. Kegiatan yang dapat dilaksanakan di kawasan cagar alam adalah kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya. Nah, fungsi penunjang budidaya dapat dilaksanakan dalam bentuk penggunaan plasma nutfah yang terdapat dalam cagar alam yang bersangkutan untuk keperluan pemuliaan jenis dan penangkaran. Selanjutnya, kawasan cagar alam yang telah dikukuhkan di Kabupaten Gorontalo, yaitu sebelum pemekaran, adalah kawasan cagar alam Tangale, kemudian cagar alam Pulau Mas, Pulau Popaya, dan Pulau Raja. Nah, saat ini yang masuk dalam Kabupaten Gorontalo adalah kawasan cagar alam Tangale yang terletak di Desa Labanu, Kecamatan Tibawa dengan luas 1939 hektar. Kemudian, kawasan cagar alam itu perlu dipertahankan keberadaannya dan dilestarikan fungsinya karena berperan dalam melindungi kondisi alam beserta sumber daya yang terkait, serta mempreservasi spesies tumbuhan yang ada di dalamnya. Nah, selanjutnya itu kawasan Suaka Marga Satwa. Nah, Suaka Marga Satwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Nah, kegiatan yang dapat dilaksanakan di kawasan Suaka Marga Satwa adalah kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, wisata terbatas, dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya. Yang dimaksud dengan wisata terbatas adalah suatu kegiatan untuk mengunjungi, melihat, dan menikmati keindahan alam di Suaka Marga Satwa dengan persyaratan tertentu. Nah, di Kabupaten Gorontalo itu terdapat hutan suaka alam Nantu yang lokasinya masuk dalam wilayah Kecamatan Tolangohula. Kemudian berdasarkan hasil hitungan pada peta itu luas hutan suaka alam Nantu itu adalah 27.257 hektar. Oke, selanjutnya kawasan Taman Wisata Alam. Nah, suaka alam laut dan perairan lainnya adalah daerah berupa perairan laut, perairan darat, wilayah pesisir, muara sungai, gugus karang, dan atol yang mempunyai ciri khas berupa keragaman dan atau keunikan ekosistem. Saat ini, belum ditetapkan adanya kawasan suaka alam laut di Kabupaten Gorontalo, meskipun beberapa pulau dan gugus karang telah ditetapkan sebagai suaka alam laut sebelum pemekaran. Namun, dengan perhatian akan terfokus pada pantai selatan atau Teluk Tomini setelah pemekaran wilayah, ke depan kawasan ini kemungkinan akan ditetapkan demi kepentingan pelestarian alam wilayah laut selatan bagi yang memiliki flora dan fauna laut termasuk terumbu karang yang perlu dilindungi. Oke, selanjutnya Pulau Popaya sendiri itu sering dijadikan lokasi pendaratan oleh penyu untuk aktivitas bertelur. Nah, penyu-penyu yang sering dijumpai menurut pengelola kawasan cagar alam Mas Popaya Raja ada 4 jenis penyu. Dari 6 jenis penyu yang berada di perairan Indonesia, yakni penyu hijau, penyu sisik, penyu belimbing,
dan penyu tempayan. Flora dan fauna yang ditemukan di kawasan Pulau Popaya itu merupakan flora fauna hutan dataran rendah. Untuk jenis vegetasi hutan dataran rendah itu didominasi oleh famili Dipterocarpaceae. Nah, terutama anggota genus Orea, Dipterocarpus, Hopea, Fatica, Dryobalanops, dan Cotyledobium. Nah, selain terdapat pohon famili Dipterocarpaceae, juga terdapat anggota famili Lauraceae, Myrtaceae, Myristicaceae, Ebenaceae, serta pohon-pohon anggota genus Agathis, Compacia, Altingia, dua banga, Gosanepinus, Octomeles, dan Biera. Kemudian sedangkan jenis satwa yang bisa ditemukan itu antara lain ada penyu, burung gosong itu satu kerabat dengan burung maleo, biawak, kelelawar, dihe atau kera hitam Sulawesi, itu makaka heki, yang juga salah satu jenis primata endemik Gorontalo. Nah, jenis primata lain yang bisa ditemukan adalah Tarsius spectrum atau oleh masyarakat setempat itu diberikan nama mimito. Kemudian ada rusa, babi rusa, dan ular. Nah, jadi yang hewan-hewan yang lain itu dia hanya kayak singgah di pulau tersebut. Nah, untuk penyu itu mereka bertelur di Pulau Popaya itu sendiri. Oke, kemudian masalah yang terdapat di kawasan Pulau Mas Popaya Raja. Nah, yang pertama itu ada kepunahan biota yang dilindungi. Kemudian potensi kebakaran yang dapat terjadi kapan saja. Kemudian pengoboman ikan oleh nelayan yang berasal dari daerah lain. Kemudian pemerintah lalai dalam mengelola kawasan tersebut. Oke, selanjutnya umumnya masyarakat di sekitar kawasan hutan itu identik dengan kemiskinan karena rendahnya pendapatan masyarakat di daerah sana. Nah, konsekuensi dari rendahnya pendapatan masyarakat adalah sumber daya hutan cenderung semakin rusak. Karena masyarakat itu sendiri semakin sulit mengembangkan potensi diri, kemudian standar minimal kebutuhan masyarakat sulit terpenuhi, dan pada akhirnya masyarakat kurang dapat berpartisipasi dalam program pembangunan. Kemudian masalah selanjutnya kurangnya peran dan sinergitas di antara para pihak stakeholder, baik sinergitas antara sektor maupun antar tingkat pemerintahan yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih atau kesenjangan kegiatan sehingga tidak efektif dan efisien. Selanjutnya, upaya apa saja yang dapat dilakukan di kawasan Pulau Mas Popaya Raja itu? Nah, jadi di sini saya menyajikan upaya-upaya yang dapat dilakukan di kawasan Pulau Mas Popaya Raja. Yang pertama, tidak membuang sampah di kawasan pulau tersebut agar para induk penyu merasa aman dan tetap menjadikan pulau kecil ini sebagai sarang untuk bertelur. Nah, ketika banyaknya sampah, maka penyu tersebut tidak merasa nyaman di kawasan tersebut. Seperti itu. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan dengan tidak meninggalkan sampah di pulau, dan juga akan menghindarkan satwa liar ini menelan sampah karena penyu mengira itu adalah biota laut makanan mereka. Selanjutnya, meningkatkan persepsi dan pemahaman masyarakat tentang konservasi keanekaragaman hayati melalui peningkatan kesadaran publik. Itu bisa sosialisasi stakeholder terkait kepada masyarakat. Seperti itu. Kemudian melakukan identifikasi dan inventarisasi keanekaragaman hayati secara berkala di kawasan cagar alam dan suaka marga satwa. Selanjutnya, mengembangkan sistem pengamanan dan perlindungan kawasan yang berbasis masyarakat. Selanjutnya, meningkatkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam upaya konservasi kawasan suaka alam pada setiap tingkatan manajemen. Selanjutnya, penguatan penerapan peraturan perundang-undangan melalui penegakan hukum. Nah, selanjutnya, pembentukan kesatuan pengelolaan hutan konservasi atau KPHK dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya serta kelembagaan masyarakat. Nah, lembaga yang terkait di sana itu ada
BPKH atau Balai Pemantapan Kawasan Hutan, di mana BPKH sendiri bertujuan untuk melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, kemudian penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan status atau peruntukan kawasan hutan, penyajian data dan informasi pemanfaatan kawasan hutan, serta penilaian penggunaan kawasan hutan dan penyajian data informasi sumber daya alam. Nah, sekian video presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.